wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ranti Simanjuntak dengan NIM B1B1220035 program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum dari Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan mengenai distribusi pendapatan. Apa sih distribusi pendapatan itu? Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi terutama negara-negara sedang berkembang adalah adanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Pendistribusian kembali pendapatan distribusi pendapatan berarti mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikan kepada kelompok miskin anak dipandang dari segi etika dan akan lebih efisien bila ditangani oleh pemerintah dan tidak diserahkan pelaksanaannya pada kelompok orang-orang yang secara langsung. Yang pertama kita bahas yaitu retribusi pendapatan pro dan kontra. Beberapa alasan dapat ditemukan bahwa pembagian kembali pendapatan atau income retribution sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama seperti yang diusulkan oleh Adam Smith. Pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan. Yang kedua, bahwa dalam retribusi pendapatan terdapat unsur bahwa publik terdapat unsur barang publik. Dalam hal ini bukan retribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang tunjukkannya mempunyai ciri sebagai barang publik. Yang ketiga, alasan ketiga ialah alasan yang berhubungan dengan kekuatan politik. Seringkali golongan kaya maupun walaupun jumlahnya tidak banyak, namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Kedua, beberapa alasan yang diberikannya pada umumnya nilai rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dalam produksi barang dan jasa. Perbedaan dalam mencerminkan pendapatan dalam arti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rianti Simanjuntak dengan NIM B1B1220035 program studi ilmu pemerintahan dan saya berasal dari Universitas Jambi angkatan 2022. Jadi di sini saya akan membahas mata kuliah mengenai tata kelola keuangan pemerintah, yaitu mengenai distribusi pendapatan. Mari kita bahas bersama-sama, tidak ya? Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi, terutama yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang, adalah adanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Retribusi pendapatan pro dan kontra. Beberapa alasan dapat ditemukan bahwa pembagian kembali pendapatan atau income retribution sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang pertama diusulkan oleh Adam Smith, pemerintah perlu ikut campur tangan dalam bidang keadilan. Karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan. Kedua, bahwa dalam retribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Dalam hal ini bukan retribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkan mempunyai ciri sebagai barang publik. Dan yang ketiga, alasan ketiga ialah alasan yang berhubungan dengan kekuatan. Seringkali golongan kaya mau walaupun jumlahnya tidak banyak, namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Daripun yang ketiga tadi, beberapa alasan yang diberikannya adalah
Di lain pihak, di samping kelompok yang menginginkan adanya restribusi pendapatan yang lebih merata, ada kelompok pendapatan yang justru menghendaki adanya restribusi pendapatan. Seperti apa adanya dalam beberapa alasan yang memberikannya adalah yang pertama, alasan keadilan, yaitu bahwa kita harus menghargai ambisi, kemauan bekerja keras, kerajinan, dan kecakapan dalam berhubungannya dengan pendapatan. Kedua, bahwa retribusi pendapatan akan mengurangi dorongan atau insentif. Dan yang terakhir, dengan retribusi pendapatan lagi, pertumbuhan ekonomi akan berhambat karena menurunnya tingkat investasi di negara yang bersangkutan. Dan selanjutnya yang kita bahas yaitu beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pada umumnya, tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dan produksi barang dan jasa. Perbedaan pendapatan dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapatan dalam arti real. Demikian pula ada masalah dalam mengukur distribusi pendapatan karena umumnya pengukuran itu didasarkan atas perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu atau dalam waktu satu tahun dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Selanjutnya, beberapa teknik retribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk pembagian kembali pendapatan atau retribusi pendapatan yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang berupa transfer tunai, transfer barang, dan pemberian kesempatan kerja. Yang pertama itu transfer tunai, yaitu pajak pendapatan negatif. Dalam transfer tunai ini adalah beberapa macam pendekatan yang guna mendistribusikan pendapatan antara lain yang disebut dengan pembayaran transfer atau negatif income tax atau disebut juga dengan pendapatan tahunan yang dijamin. Kedua, demograf. Demograf adalah suatu bentuk transfer tunai di mana semua anggota dari kelompok demografi menerima transfer yang sama. Ketiga, subsidi upah atau wage rate subsidi. Bentuk lain dari transfer tunai ialah melalui sistem kerja dengan subsidi tingkat upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Dan yang terakhir, program kesempatan kerja. Sama sebelumnya, ini program kesempatan kerja ini merupakan subsidi upah atau wage rate subsidi. Seperti yang diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Selanjutnya, pengaruh retribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja biaya sosial atau welfare cost dan pembinaan pajak atau tax incident. Seperti diketahui, terdapat 4 alternatif kebijakan retribusi pendapatan, yaitu seperti yang sudah tertera di layar. Yang pertama kita bahas adalah negative income atau tax NIT. NIT memengaruhi insentif kerja melalui 2 cara, yakni income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja. Sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk waktu santai atau leisure. Dengan kondisinya leisure berarti akan mengurangi kemauan bekerja atau insentif kerja. Yang kedua, demograf. Sudah dikemukakan bahwa demograf adalah bentuk transfer di mana suatu anggota kelompok demografi atau semua warga negara akan menerima jumlah transfer yang sama. Secara sepintas dengan demograf tidak mengaruhi insentif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan dan demograf tidak akan pernah berubah. Demikian pula transfer tidak berkurang apabila pendapatan. Yang poin ketiga, wage rate atau WRS. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah kasar
yang ada. Semakin tinggi tingkat upah pasar, subsidi ini semakin rendah. Namun, tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga tetap memperoleh WLS ini. Dengan cara ini, maka buruh yang bekerja lebih lama akan mendapat penerimaan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, Public Employment Program. Program keselamatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Dengan program ini, diasumsikan bahwa keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja atau mereka yang diharapkan tidak dapat bekerja, dan mereka yang dapat bekerja tapi tidak memperoleh pendapatan yang memadai. Negatif income atau tax NIC. Yang pertama itu pengaruh NIC terhadap keinginan untuk bekerja. NIC mempengaruhi insentif kerja melalui dua cara, yakni insentif dan yang selanjutnya pengaruh NIC terhadap welfare cost. NIC mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIC mengakibatkan tingkat upah net menjadi rendah dan hal ini akan mempengaruhi. Selanjutnya pengaruh NIC terhadap tax incidence yang tadi demogrant. Demogrant adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografis atau semua warga negara akan menerima jumlah tersebut. NIC cenderung mendorong pengusaha mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. Kenyataannya, ini akan menyebabkan para transfer mengurangi penawaran jam kerja mereka sekalipun upah di pasar tidak berubah. Dan selanjutnya wage rate subsidy atau WRS. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Yang pertama, pengaruh WRS terhadap insentif kerja. Kedua, pengaruh WRS terhadap overtime. Selanjutnya, Public Employment Program atau PEP. Pengaruh PEP terhadap insentif kerja yaitu program ini memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja. Apabila program tersebut dimanfaatkan oleh satu keluarga di mana salah seorang anggota tidak bekerja atau yang lain tidak sehingga jumlah penghasilan menjadi di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, pengaruh PEP terhadap welfare cost. Dengan adanya program PEP, maka banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik. Berarti alokasi berproduksi bisa kurang efisien. Selanjutnya, pengaruh PEP terhadap tax incidence. Ilmu ekonomi tidak dapat sepenuhnya menjawab persoalan pengaruh PEP terhadap tax incidence. Golongan kaya tidak mau memberikan bantuan yang melampaui batas kesediaannya kepada golongan miskin. Tetapi batasan secara ekonomi yang paling penting dan retribusi pendapatan. Pengaruhnya terhadap insentif kerja. Retribusi pendapatan cenderung mengurangi insentif kerja dan dengan demikian akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan dalam masyarakat. Pengaruh WRS terhadap tax incidence. WRS tidak memusatkan perhatiannya kepada golongan miskin. Mereka yang memperoleh tingkat upah yang rendah belum tentu tergolong miskin. Pembiayaan WRS dengan menggunakan pajak menimbulkan tax incidence pada konsumsi. Jadi kesimpulannya, distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan harga faktor produksi yang dikembangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus atau perputaran. Konsumen yang harus membayar perputaran. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Saya kami undur diri. Terima kasih.